Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks berita. Sebelumnya, perkenalkan saya Fania Putri alias Sinta, NPM 19-113-11004, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Bung Hatta. Baik Ananda, sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, kita harus mengetahui apa saja KI dan KD yang harus kita capai pada pembelajaran ini. Yang pertama ada kompetensi dasar, 3.1, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu 1. Menjelaskan pengertian unsur-unsur berita. Yang kedua, menemukan unsur-unsur dalam teks berita. Kompetensi dasar 4.1, menyimpulkan isi berita yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu 1. Menjawab pertanyaan tentang isi berita. Yang kedua, menyimpulkan isi teks berita. Yang ketiga, menanggapi isi teks berita. Baik, itulah indikator yang harus kita capai. Kita langsung saja masuk kepada materi pembahasannya. Sebelumnya, sudah adakah yang tahu apa itu teks berita? Langsung bahas ya. Menurut Romli 2014, berita atau news adalah sajian utama sebuah media massa di samping view atau opini. Mencari bahan berita, kemudian menyusunnya merupakan tugas pokok wartawan dan bagian redaksi sebuah penerbit pers atau media massa. Selain itu, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan yang sering kita lihat dan dengar di televisi. Secara tulisan dapat kita baca di media cetak. Nah, selanjutnya kita masuk kepada definisi, ciri, dan jenisnya. Menurut pendapat lain, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Informasi yang disampaikan dalam teks berita memiliki sifat yang aktual dan faktual. Nah, ciri-ciri teks berita yaitu yang pertama ada faktual, yang kedua aktual, ketiga unik dan menarik, keempat ada sistematis dan lengkap, yang kelima seimbang, dan keenam bahasa komunikatif. Nah, jenis-jenis berita sendiri yang pertama ada berita langsung, yang kedua berita mendalam, yang ketiga berita penyelidikan, yang keempat berita interpretasi, yang kelima opini. Nah, kita langsung lanjut kepada unsur-unsur teks berita. Nah, apa saja sih unsur-unsur dalam teks berita? Yang pertama ada what. What yaitu adalah apa sih yang dibahas atau pembahasan dalam teks berita tersebut. Nah, yang kedua ada who. Who itu adalah siapa yang dibahas atau yang dibicarakan dalam teks berita. Yang ketiga ada where. Where yaitu di mana kejadian atau sebuah peristiwa terjadi yang akan dibahas dalam teks berita. Nah, yang keempat ada when. When yaitu merujuk pada kapan peristiwa atau kejadian yang akan diliput itu terjadi. Itu tuh when ini merujuk kepada seperti waktu, suasana, bulan, tanggal, tahun, dan jam. Nah, selanjutnya ada why. Why yaitu kenapa. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi atau kenapa kejadian itu bisa terjadi. Nah, ini akan kita jelaskan pada teks berita. Dan yang terakhir ada how. How yaitu bagaimana. Bagaimana ini meliputi atau menjelaskan tentang apa yang terjadi atau bagaimana penyelesaian atau bagaimana proses dalam sebuah kejadian yang akan kita tulis dalam sebuah teks berita. Bagaimana? Sampai sini dapat mengerti? Baik, kita langsung lanjut kepada simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi berita. Simpulan sendiri yaitu memuat unsur-unsur berita menjadi lebih ringkas dan jelas. Tanggapan sendiri berisi tentang
kritikan, saran, sanggahan, dukungan, serta komentar. Nah, untuk penyampaian sendiri dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memahami unsur-unsur berita. Yang kedua, menceritakan kembali berita berdasarkan kata-kata atau pemikiran kita sendiri. Seperti itu. Nah, kita langsung lanjut ke struktur dan kebahasaannya. Struktur teks berita yaitu yang pertama ada judul berita, yang kedua teras berita, yang ketiga tubuh berita, dan yang terakhir ada ekor. Nah, untuk kebahasan teks berita sendiri yang pertama ada verba transitif dan pewarta. Yang kedua, bahasa yang bersifat standar atau baku. Nah, yang ketiga ada kalimat langsung dan yang keempat ada konjungsi. Nah, kita lanjut yang terakhir yaitu penyusunan teks berita. Langkah penyusunan teks berita yang pertama, memiliki peristiwa atau kejadian terbaru atau yang terkini yang sedang dibicarakan oleh masyarakat. Yang kedua, kita harus mengumpulkan informasi yang mendukung tentang peristiwa yang terjadi untuk memperjelas atau memperluas wawasan kita dalam menulis teks berita. Yang ketiga ada menyusun teks berita, dan yang keempat ada menentukan judul berita. Nah, setelah kita melakukan penyusunan, kita akan lanjut ke langkah penyuntingan. Langkah penyuntingan yaitu satu, kebenaran isi berita yang didukung oleh keakuratan berita. Nah, pada poin ini kita harus memiliki apa itu fakta-fakta yang ada dalam peristiwa tersebut yang dapat membenarkan teks berita kita. Yang kedua ada kelengkapan isi berita ditandai dengan kelengkapan 5W dan 1H atau adik simba. Yang ketiga ada struktur penyusun berita dimulai dari bagian penting ke bagian yang kurang penting. Nah, yang terakhir yaitu ada penggunaan kalimat efektif, kata baku, dan ketetapan ejaan serta tanda baca. Baik Ananda, itulah pembahasan kita hari ini tentang teks berita. Selanjutnya, kita akan mengadakan sedikit kuis untuk menguji sampai di mana pemahaman kita tentang materi hari ini. Nah, bisa dibaca pertanyaannya, langkah-langkah menulis berita. Yang pertama, menyusun berita dengan mempergunakan bahasa yang singkat dan jelas. Yang kedua, pencarian sumber berita, yaitu pengamatan langsung, wawancara, dan bahan berita. Yang ketiga, melakukan wawancara yang bersifat informatif untuk memperoleh fakta. Yang keempat, menemukan pokok-pokok dari hasil yang diperoleh wawancara. Yang kelima, menentukan peristiwa atau kejadian suatu perkara. Yang keenam, menyunting naskah berita sesuai dengan EYD. Pertanyaannya yaitu, urutan yang tepat dari langkah-langkah penulisan berita adalah. Nah, coba kalian pikir apa jawabannya. Saya beri waktu 2 menit. Baik, apakah sudah terkeep pertanyaannya? Apakah sudah ada jawabannya? Maka langsung kita jawab. Nah, adakah yang jawab pertanyaannya C nih? Coba kita cek ya. Wah, salah ternyata. Bagaimana kalau B? Juga salah. Berarti jawabannya adalah A. Maka langkah penyusunan teks berita yaitu menyusun teks, menentukan peristiwa atau kejadian suatu perkara, lalu pencarian sumber berita seperti pengamatan langsung, wawancara, dan bahan berita, kemudian melakukan wawancara yang bersifat informatif untuk memperoleh fakta, kemudian menentukan atau menemukan pokok-pokok dari hasil yang diperoleh dari wawancara, kemudian menyusun berita dengan mempergunakan bahasa yang jelas dan singkat, dan yang terakhir yaitu menyunting naskah berita sesuai dengan EYD. Bagus, good job. Kita langsung masuk kepada pertanyaan yang kedua. Bacalah teks berita berikut dengan seksama. Telah terjadi musibah longsor di Desa Cianter, Kecamatan Wanajara, Kabupaten Cilacap. Musibah itu terjadi pada Sabtu sore. Kejadian itu diduga karena hujan deras yang mengguyur kawasan yang telah gundul tersebut.
2 warga dinyatakan hilang, 10 rumah rata dengan tanah, para warga dibantu beberapa pihak lain bahu-membahu mencari korban hilang tersebut. Pokok teks berita di atas sebagai berikut. Kecuali, nah berarti pertanyaannya yaitu pokok teks berita di atas sebagai berikut kecuali. Nah, ada yang tahu apa jawabannya? Baik, coba kita jawab kalau pertanyaannya adalah A. Wah, ternyata bukan A jawabannya. Coba kita jawab C. Nah, ternyata juga bukan C. Berarti jawabannya adalah B. Musibah terjadi di Desa Cianter, Kecamatan Warjana. Baik, seperti itu contoh dari pertanyaan yang menyangkut tentang teks berita. Nah, untuk pembahasan kali ini terima kasih telah menyimak. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.